Yo guys, kembali lagi bersama saya si jangan komen tapi harus komen terhadap propaganda Malaides. Malaysia is honored to announce that its breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat teh tarik serta bersedia untuk mewariskan kepada generasi muda. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. It's good to hear that our breakfast culture in Malaysia is recognized by UNESCO. My deepest gratitude goes to everyone who has contributed to this achievement. Let's work together to ensure this tradition is safeguarded for future generations. I believe that UNESCO recognition of this practice will elevate the unity of our culture, value and celebrate our rich culinary tradition. On behalf of the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of this nomination. Let us unite in our efforts to safeguard this cultural legacy and ensure it thrives for the generations to come. Terima kasih. Oke guys, kali ini saya akan kembali membahas bani modal mula-mula darat yang ada di negeri Malaides ya guys ya. Nah, Malaides ini ialah bangsa yang dimanjakan oleh negaranya dengan pasal 153 atau artikel 153 Malaides ya guys ya. Nah, akibat dimanjakan oleh pasal 153 mereka menjadi bangsa waham, bani sarapan wal angan-angan ya guys. Jadi karena dimanjakan itu mereka tidak hidup di alam realitas ya guys ya, hidup di angan-angan. Nah, sakit sekali kan menjadi bangsa Malaides yang hidup di angan-angan, karena di kehidupan nyata mereka tidak memiliki banyak sekali prestasi ya guys ya. Bahkan mereka tidak memiliki emas olimpiade, padahal Filipina, mungkin Singapura juga memiliki emas olimpiade. Kita tentu saja, kalau tidak salah di Olimpiade Paris kemarin kita mendapatkan medali emas dari cabang olahraga panjat tebing ya guys ya. Nah, kalau tidak salah ya. Sedangkan Malaides tidak mendapatkan emas olimpiade, kalah oleh Filipina maupun Singapura yang sering dapat emas olimpiade antara kita dan Thailand ya guys ya. Nah, jadi Malaides ini adalah bangsa yang minim prestasi tapi core-nya nyaring sekali ya guys ya. Ya, akibat pasal 153 mereka itu yang membuat mereka menjadi bangsa yang hidup di angan-angan, bukan di alam realitas ya guys ya. Malaides. Nah,
Seperti yang kita ketahui, kenapa mereka membenci kita orang Indonesia atau tidak suka orang Indonesia, karena ini ya guys ya, 60% berita negatif di sana tentang Indonesia dan 40% berita positif, itu pun dipilah-pilih ya guys ya. Makanya si orang-orang Malaysia sini tidak suka kepada orang Indonesia dan memandang rendah kita ya guys ya. Jadi seperti yang diperingatkan oleh Bang Win Wanner kepada para pekerja kita ya guys ya, yang bekerja di luar negeri, untuk tidak memilih bekerja di Malaysia ini ya guys ya, karena mereka memandang rendah kita ya guys ya. Takutnya pekerja kita di sana diapa-apain oleh orang Malaysia ya guys ya. Jadi lebih baik pilih negara lain daripada Malaysia. Nah, saya juga mau cerita yang dimana saya sudah buat akun tweet dan Instagram ya guys ya. Ini nama akunnya guys ya. Nah, bisa kalian cek. Nah, di situ saya memposting video Bang Win Wanner mengetawain tentang diiktirafnya budaya sarapan pagi Malaysia oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya guys ya. Nah, di situ saya beri caption yang mengena sekali dengan Malaysia ini, sampai-sampai nih orang Malaysia itu mengamuk di kolom komentar tweet saya ya guys ya, mengirim ini, entah dia sangatlah kepanasan seperti cacing yang terkena air garam. Malaysia. Nah, jadi untuk kalian yang bisa menemukan kelucuan orang Malaysia, bisa men-tag di akun media sosial saya guys ya, yang ini ya guys ya. Nah, karena saya belum dapat lagi, ini saya terus mencari apalagi kelucuan dari Malaysia yang ditampilkannya ya guys ya. Bangsa yang mungkin ditakdirkan untuk menghibur orang di seluruh dunia dengan ketololan mereka ya guys ya. Dan seperti yang kita ketahui, mereka ini entah masokis atau apa, sangat suka sekali mempermalukan diri. Malaysia suka sekali mempermalukan diri mereka ya guys ya. Kalau tidak menampilkan ketololan mereka ke dunia, mungkin rasanya sakit ya guys ya. Malaysia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Malaysia menampilkan ketololan dan kebodohan mereka dalam hal menipu pipa dengan 7 pemain naturalisasi bodong yang disebut sebagai harimau tapi aslinya anaconda ya guys ya. Dan kebodohan atau ketololan mereka yang baru-baru ini ditampilkan ke dunia ialah mengatakan berhentinya kerjasama atau kesepakatan dagang Malaysia dengan Amerika Serikat, yang ternyata itu hoax ya guys ya. Dan para pengkhianat bangsa di Indonesia langsung percaya dengan berita hoax dari Malaysia itu untuk merendahkan negaranya sendiri ya guys ya. Nah, jadi Malaysia ini sudahlah bodoh, sombong, licik, pengecut. Nah, semua sifat itu pasti dimiliki oleh orang Malaysia ya guys ya. Dan Malaysia kenapa diberi sebutan bani modal mula-mula darat? Karena mereka memiliki otak sebesar biji kacang dan mereka lebih bodoh daripada keledai. Karena keledai hanya terjatuh satu kali di lubang yang sama, keledai akan belajar, tidak mau lagi dia untuk jatuh kembali ke lubang yang sama. Tidak seperti Malaysia terus menerus mempermalukan diri ke dunia ya guys ya, dengan ketololan dan kebodohan mereka. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Merdeka. Molayo Malaydes Pensa artificial bentukan ingre Katanya
Katanya pintar, katanya jago, tapi tiap kala ngoceh ngawur. Orang Indonesia kerja keras mulai malai des, sibuk menghayal. Katanya pintar, katanya jago, tapi realitasnya hampir seluruhnya bego. Orang kerja keras, dia cuma nonton, giliran kalah nyinyir di kolong. Bani Sarpan si pembuat terasi, bukan refleksi, bukan evaluasi, yang ada malah cari sensasi. Kalau yang dihadapi bangsa yang normal, tentu ini yang kita katakan. Naik level dong bang, jangan cuma ngomong doang. Kalau kalah jangan ngamuk, apalagi nuduh curang. Naik level dong bang, bukan jatuhin orang. Kalau semua direndahin, kamu berdiri di mana bang? Tapi yang kita hadapi adalah bani modal, 15 ringgit punya kecerdasan. Deminya maju dia makin panas, mulai keluar kata dia mangga jelas. Padahal dalam hati kebakar pelan-pelan, tapi yang keluar rakyat penyedap hati berbentuk hinaan. Bani Sarpan si pembuat narasi, bukan refleksi, bukan evaluasi, yang ada malah cari sensasi. Kalau yang dihadapi bangsa yang normal, tentu ini yang kita kata naik level dong bang, jangan cuma nyinyir doang. Kalau iri jangan brutal, apalagi lempar tuduhan. Naik level dong bang, bukan rusak pergaulan. Kalau semua diserang, tinggal siapa teman bang? Tapi yang kita hadapi adalah bani modal, punya otak sebesar kaca, 15 ringgit punya kecerdasan. Tak mau tiap orang Indonesia hebat dibilang bodoh. Jangan-jangan sadar pintarnya yang lagi butuh diperbaiki. Bro, lebih hebat dong bang. Hidup bukan lomba ngatain, kalau kalah ya belajar, bukan cari siapa disalahin. Naik level dong bang, biar gak malu sendiri. Daripada jatuhin orang, mending bangun diri. Tapi nasihat ini kan cuma berlaku buat manusia normal ya, bukan untuk melades. Bani Sarpan kecerdasan 15 ringgit cek sebesar kacang, yang cuma bisa nonton tapi giliran kalah nyinyir di kolong. Bani Sarpan si pembuat terasi, bukan refleksi, bukan evaluasi, yang ada malah cari sensasi. Kalau yang dihadapi bangsa yang normal, tentu ini yang kita katakan. Naik level dong bang, jangan cuma ngomong doang. Kalau kalah jangan ngamuk, apalagi nuduh curang. Naik level dong bang, bukan jatuhin orang. Kalau semua direndahin, kamu berdiri di mana bang? Tapi yang kita hadapi adalah bani modal, 15 ringgit punya kecerdasan. Indonesia maju dihadapi panas, mulai keluar kata dia maka jelas. Padahal dalam hati kebakar pelan-pelan, tapi yang keluar ayat penyedap hati berbentuk hinaan. Bani Sarpan si pembuat narasi, bukan refleksi, bukan evaluasi, yang ada malah cari sensasi. Kalau yang dihadapi bangsa yang normal, tentu ini yang kita katakan. Naik level dong bang, jangan cuma nyinyir doang. Kalau iri jangan brutal, apalagi lempar tuduhan. Naik level dong bang, bukan rusak pergaulan. Kalau semua diserang, tinggal siapa teman bang? Tapi yang kita hadapi adalah bani modal, punya otak sebesar kaca, 15 ringgit punya kecerdasan. Bro, kalau tiap orang Indonesia hebat dibilang bodoh, jangan-jangan standar pintarnya maledes yang lagi butuh diperbaiki. Bro,
lebih clever.